Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jenny Maharani, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis mengenai kasus perundungan yang berakhir tragis, yaitu meninggalnya seorang siswa SD di Kecamatan Kertek, Wonosobo akibat dugaan bullying dari teman sekelasnya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita bahwa bullying bukan sekedar candaan atau hal sepele. Tindakan ini dapat merusak masa depan anak, mengganggu kesehatan mental, bahkan merenggut nyawa. Duka mendalam menyelimuti keluarga Dedi Handi Kusuma, warga dusun Jambu Sari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Seorang siswa sekolah dasar bernama TA meninggal dunia, diduga akibat menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Sebelum meninggal dunia, TA sempat dirawat intensif di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo setelah mengeluhkan sakit yang diduga akibat kekerasan di sekolah. Peristiwa tersebut disebut terjadi saat upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober lalu. Kondisi korban terus memburuk hingga akhirnya nyawanya tak tertolong setelah menjalani perawatan medis. Selama dirawat, korban sempat mengaku dipukul oleh temannya dan mengungkapkan keinginan untuk pindah sekolah. Hingga kini, pihak sekolah belum memberikan penjelasan resmi. Sementara Satreskrim Polres Wonosobo masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kasus ini bermula dari dugaan bahwa seorang siswa SD mengalami perundungan baik secara verbal maupun fisik oleh teman-temannya. Perilaku tersebut diduga terjadi berulang hingga akhirnya berdampak fatal dan menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadian ini menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bullying merupakan ancaman serius bagi keselamatan dan perkembangan anak di lingkungan sekolah. Analisis berdasarkan teori psikologi pendidikan. Untuk memahami penyebab dan dinamika kasus, beberapa teori psikologi pendidikan dapat digunakan sebagai dasar analisis. Yang pertama, ada teori pembelajaran sosial menurut Bandura. Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui melihat dan meniru perilaku orang lain. Pelaku bullying kemungkinan meniru perilaku agresif dan lingkungan sekitar, teman sebaya yang dianggap kuat, tontonan atau media yang menampilkan kekerasan. Jika perilaku agresif tidak ditegur, anak akan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Kurangnya pengawasan dan teladan positif membuat bullying mudah berulang. Dan yang kedua, ada teori perkembangan moral Colbert. Anak SD berada pada tahap moral konvensional awal, yaitu berperilaku untuk diterima kelompok, belum memahami konsekuensi moral secara mendalam, dan yang terakhir cenderung bertindak impulsif tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Pelaku bullying biasa saja melakukan tindakan tersebut demi pengakuan teman atau ingin dianggap berani, tanpa menyadari bahayanya. Yang ketiga yaitu ada teori psikososial Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, anak usia SD berada pada tahap innocent first infancy di mana membutuhkan pengakuan, ingin dihargai, dan sensitif terhadap penolakan. Anak yang lebih lemah atau kurang percaya diri sering menjadi sasaran perundungan, sementara anak yang ingin menunjukkan dominasi terhadap menjadi pelaku.
Tekanan psikologis ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban. Analisis lingkungan sekolah, terjadinya kasus ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekolah, seperti yang pertama, kurangnya pengawasan di area rawan seperti toilet, halaman, atau lorong kelas. Yang kedua, tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses siswa. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang bullying sehingga anak tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk kekerasan. Dan yang terakhir, tidak ada penanganan sejak awal sehingga perilaku bullying berkembang dan semakin parah. Berdasarkan analisis menggunakan teori psikologi pendidikan, beberapa saran strategis yang dapat diberikan untuk mencegah terulangnya perundungan di sekolah. Yang pertama, menguatkan modeling perilaku positif menurut teori pembelajaran sosial Bandura. Guru dan orang tua harus menjadi model perilaku positif seperti komunikatif, asertif, empati, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Sekolah perlu memperbanyak kegiatan yang menampilkan role model, misalnya program siswa teladan, video edukatif tanpa kekerasan, dan teladan dari kakak kelas. Memberikan konsekuensi yang konsisten dan adil terhadap perilaku bullying agar siswa memahami bahwa kekerasan tidak memberi keuntungan atau status sosial. Mengembangkan pemahaman moral siswa menurut teori perkembangan moral Colbert. Guru perlu menyediakan aktivitas pembelajaran moral seperti diskusi kasus moral, debat etika sederhana, dan cerita bergambar tentang konsekuensi baik maupun buruk. Sekolah harus membantu siswa memahami mengapa bullying salah, bukan hanya karena melanggar aturan, tetapi karena membahayakan dan melukai orang lain. Siswa perlu melibatkan dalam penyusunan aturan kelas, sehingga mereka merasa bertanggung jawab secara moral terhadap lingkungan belajarnya. Kasus bullying yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa di Wonosobo menjadi contoh nyata bahwa perundungan adalah persoalan serius yang harus ditangani bersama. Berdasarkan teori psikologi pendidikan, bullying dipengaruhi oleh perkembangan moral, kondisi sosial, dan lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas kekerasan bagi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.